Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya Bagas Satria Yudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran, yakni media pembelajaran bahasa Arab yang akan dikembangkan melalui model ND. ND itu adalah analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Nah, adapun videonya kita akan simak selanjutnya terkait dengan model pengembangan dan bagaimana hasil dari media ini. Semoga dapat bermanfaat. Oke, langsung saja check it out. Nah, pada model pengembangan ND ini, tahap yang paling awal yang akan kita gunakan yaitu tahap analisis. Tahap ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang akan menggunakan, untuk kelas berapa saja yang akan menggunakan media apa yang digunakan, dan segala macamnya. Saya mengambil contoh seperti kelas 7 MTS. Mengapa saya mengambil itu? Karena siswa yang baru lulus SD yang notabene itu pada saat zaman SD-nya, sekolah dasar, itu sering sekali diajarkan dengan cara bermain ataupun apa. Jadi ketika masuk SMP, ketika dia hanya diberikan materi tanpa sesuatu media, dia akan merasa bosan, merasa boring, merasa suntuk, merasa tidak bersemangat lagi untuk belajar. Nah, medianya apa? Media yang akan kita buat yaitu media monopoli. Kenapa saya mengambil monopoli? Karena monopoli itu biasa dimainkan oleh siswa-siswa SD itu dan sangat mudah. Nah, lalu kita analisis lagi. Analisisnya seperti apa? Analisis materi, mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Terus materi apa yang akan kita ungkit? Yaitu materi tentang al-bait. Al-bait itu artinya rumah, dan apa saja yang ada di dalamnya seperti rumah, terus juga namanya kamar mandi, dapur, dan segala macamnya. Nah, itu kita akan menggunakan kosakata bahasa Arab. Kosakata, kemudian siswa itu akan mengucapkan kosakata itu, dan di analisis ini kita juga menuntut siswa-siswanya untuk maharoh, qiraah, dan juga mufradat. Oleh karena itu, setelah kita lakukan tahap analisis ini, selanjutnya kita akan menuju ke tahap desain. Nah, pada tahap desain ini, langkah yang paling awal adalah kita menemukan peralatan atau menyiapkan peralatannya. Jika tidak ada, ya dibeli terlebih dahulu ataupun dibuat terlebih dahulu. Karena saya sudah membeli dan saya sudah menyiapkan peralatannya itu apa, yaitu pertama kertas karton. Selanjutnya mufradat yang sudah didesain melalui Microsoft Word ataupun aplikasi desain lainnya, yaitu mufradat. Di sini ada beberapa mufradat dan juga teks bacaan al-qiraah. Ini contoh teksnya. Ini seperti ini teks qiraahnya. Seperti ini teks qiraahnya. Selain itu ada lem kertas. Nah, ini merah glue stick. Nah, selain itu juga ada spidol, pulpen yang akan dibuat untuk menggambar, digunakan untuk menggambar, kemudian gunting yang akan digunakan untuk memotong, ataupun cutter yang akan digunakan untuk memotong juga. Selain itu ada pula double tip. Jika lem tadi tidak kuat dalam merekatkan, kita juga bisa menggunakan double tip ini untuk merekatkan kembali dengan kencang ya. Kemudian juga ada kardus lunas. Ini digunakan untuk sebagai tatakan supaya apa? Supaya media kita tidak flare gitu, tidak gampang sekali kepet-kepet lah istilahnya, kayak mudah sekali rusak gitu. Nah, kita akan menggunakan kardus sebagai tatakannya. Setelah
desain kita sudah buat dan juga desain kita sudah siapkan, langkah selanjutnya yaitu development, pengembangan dari media ini. Apa sih pengembangan yang akan kita lakukan itu? Untuk itu kita simak video berikutnya. Nah, di tahap development ini atau di tahap pengembangan itu bisa terjadi dua kali. Yang pertama ketika setelah kita mendesain sebuah media, yang kemudian setelah kita melakukan evaluasi dari media ini. Karena media ini juga bisa validasi oleh ahli media pembelajaran. Nah, dari pengembangan itu yang pertama ataupun sebelum evaluasi, yakni kita merancang, kita menentukan desain yang sudah kita tentukan, yang sudah dibuat juga dan yang sudah ada yang tersedia dari yang sebelumnya, yaitu tahap desain. Oke, langkah pertama kita akan memotong kanvas terlebih dahulu agar membentuk seperti sebuah persegi 4 ya. Di tengah kita akan membuat persegi 4 terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunting karton ini, karton supaya bisa direkatkan di sini sebagai sampulnya. Bentuk papan dari ini monopolinya. Oke, ini udah bukan. Nah, selanjutnya kita akan memotong desain-desain seperti ini. Yang ini digunakan untuk pinggirannya seperti monopoli biasanya yang ada kotak-kotaknya, dan yang ini akan digunakan sebagai kartu tanya yang biasanya seperti misteri gitu. Oke, kita potong ini terlebih dahulu, lalu kita rekatkan ke sini. Untuk orang-orangannya kita akan menggunakan gambar ini. Ini kita akan menjadi perorangan, yaitu pion-pion sebagai yang jalan dalam permainan monopoli tersebut.
Oke, setelah tadi proses pemotongan dari gambar-gambar yang akan ditempelkan di bawah miniatur, kurang lebihnya seperti ini yang sudah dipotong rapi. Nah, kemudian akan ditempelkan di papan monopoli yang sudah dibuat tadi. Adapun orang atau pemain yang akan digunakan sebagai catur atau pion-pion, kita sudah pemotongan juga dan telah diberi kardus agar dia bisa berdiri, kurang lebihnya seperti ini. Oke, bisa lihat ini di bawahnya dikasih kardus, kita letakkan seperti itu agar dia bisa berjalan dan tegak berdiri tegak. Nah, setelah itu kita akan tempelkan ini di sini, disusun secara rapi, bebas ditaruh di mana saja sesuai selera, kosakata apa saja yang akan, tidak usah runtut juga tidak apa-apa, karena kita di sini tujuannya untuk melatih menghafal al-qiraah. Selain itu juga kita juga melatih unsur bahasa, yaitu kosakata atau al-mufradat. Nah, seperti inilah proses penempelan pada papan miniatur monopoli ini. Silakan disimak baik-baik. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman unsur dari monopoli yang akan digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada tulisan kosakata. Nah, di sini nih. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak di tengah ini untuk apa? Jika dia berhenti di seperti ini, tanda tanya, tanda tanya. Nah, ini akan mendapat kartu seperti ini. Kartu ini yang berisikan teks bacaan bahasa Arab. Oke, kita buat terlebih dahulu. Kita seperti biasa. Nah, teman-teman, ini papan permainan monopoli media pembelajaran bahasa Arab telah jadi seperti ini penampakannya, dan ini juga orang-orang yang akan kita buat, yang sudah dibuat. Nah, ini kita akan membuat dadu untuk apa namanya, untuk siapa yang akan berjalan berapa langkah, atau kita juga bisa membagi siapa duluan yang akan berjalan dalam permainan monopoli media pembelajaran bahasa nanti. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya itu kita akan membuat dadu. Saya sudah membuat pola dadu seperti bungkus.
kelihatan polanya seperti ini. Seperti ini polanya. Nanti ini kita akan dipotong-potong, potong mengikuti pola. Setelah itu kita akan tempelkan setiap sisinya, berikan lem agar rapat dan membentuk seperti kubus. Nanti setiap sisi kubus itu kita akan berikan gambar seperti dadu pada umumnya. Oke, kita akan memotong pola ini terlebih dahulu agar membentuk dadu ya. Nah ini teman-teman, dadunya sudah jadi. Tadi sudah dipotong-potong dan sudah direkatkan dengan lem. Dadunya seperti ini kira-kira. Lalu kita berikan angka-angka yang menunjukkan nanti angka siapa yang bermain berapa angka, itu menunjukkan jalannya. Dan kita beri dulu ya dengan spidol ini. Kita beri angka seperti dadu pada umumnya. Oke, pembuatan dadu sudah selesai, pembuatan orang yang ingin bermain juga ini sudah selesai, kemudian papan monopolinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, setelah tahap analisis selesai, tahap desain juga selesai, tahap development atau pengembangan juga selesai, yakni tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Sebelum tahap implementasi itu diterapkan di kelas sebagai pembelajaran dan juga sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang berbasis monopoli ini, guru akan membagi dan membacakan clue-clue atau aturan-aturan yang akan dilaksanakan saat permainan. Nah, langkah pertama adalah guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Jikalau siswanya terdiri dari 20 orang, maka guru akan membagi 4 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Akan tetapi, jikalau siswanya lebih dari 20, guru akan membagi 4 kelompok dan jumlah anggotanya mengikuti sesuai dengan pembagian dari kelompok tersebut. Nah, setelah pembagian dari kelompok, siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan mereka bermusyawarah atau istilahnya rembukan lah untuk menentukan siapa yang akan bermain dan sebagai ketua dari kelompok tersebut. Setelah guru mengetahui siapa saja yang akan bermain dan juga siapa yang menjadi ketua dari kelompok tersebut, guru akan melempar dadu sebagai siapa dan kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu dan akan jalan terlebih dahulu untuk bermain monopoli ini. Oke, setelah itu guru akan memberitahu peraturan-peraturan dari permainan ini. Siswa mulai dari gambar ini, yaitu bada atau mulai, dan finish di gambar ini, yaitu intaha, yang artinya selesai. Kemudian dari sini siswa berjalan sesuai dengan lemparan dadu yang jatuh. Misalnya jatuh di angka 6, berarti siswa akan jalan sesuai dengan langkah yang ada di dadu. Misalnya 6. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini berhenti. Nah, setelah berhenti tersebut, siswa menyebutkan kosakata yang ada di sini yang sudah dilewati. Misalnya seperti ini, jalan sesuai dengan angka
rangkaian jatuh dari dadu. Misalnya ghurfatun naum, matbah, kursiyyun. Yang ini angkatan datanya ini adalah di skip, artinya dia diam aja. Akan tetapi jika siswa tersebut berhenti di sini, siswa tersebut akan mengambil kartu yang ada di sini. Contohnya misalnya ini berwarna biru, kemudian siswa mengambil di kartu yang ada di sini. Misal dia berhenti kartu warna biru. Nah, dia mendapat kartu berwarna biru. Nah, di sini ada teks bacaan bahasa Arab. Contohnya seperti ini. Kemudian siswa itu membacanya dan diikuti dengan anggotanya tersebut. Misalnya seperti ini. Ismi Umar, indi baitun kabirun wa jamilun. Nah, seperti itu. Anggota kelompoknya juga mengikuti bacaan tersebut. Ismi Umar, indi baitun kabirun wa jamilun. Nah, terus dan seterusnya sampai kelompok yang akhir. Adapun pemenangnya yaitu siapa saja yang sampai garis finish tersebut, nanti dia akan menjadi pemenangnya. Karena tidak tentu kelompok yang maju pertama itu menjadi pemenang. Kira-kira seperti ini contohnya pada tahap implementasi. Misal kelompok 1 3 langkah, maju 3 langkah, 1, 2, 3. Kosakata yang sudah dilewati itu disebutkan oleh ketua kelompok yang sudah berjalan tadi dan diikuti oleh anggota kelompok. Bisa seperti ghurfatun naum, matbah, kursiyyun. Nah, dilanjut kelompok 2. Misalnya Pak, 5. Kelompok 2 jalan. Ghurfatun naum, matbah, kursiyyun. Jika melewati tanda-tandanya, dia berhenti saja, diam. Kemudian dilanjut dirkatun. Selanjutnya kelompok 3. 4. Nah, 4 dia berjalan sesuai dengan angka yang menghadap ke atas. Misalnya ghurfatun naum, matbah, kursiyyun. Nah, dia berhenti di tanda tanya. Berhenti di tanda tanya yang berwarna biru. Artinya ketua kelompok mengambil kartu yang ada di tengah-tengah yang berwarna biru. Sudah tertulis berwarna biru dan ini kartu yang berwarna biru yang berisikan teks bacaan bahasa Arab. Nah, kemudian ketua kelompok membacakan, anggota yang lainnya mengikuti. Contohnya seperti ini. Amamal bait syajarun kabiratun. Nah, yang belakangan mengikuti. Amamal bait syajarun kabiratun. Nah, setelah itu ditaruh kembali seperti ini. Dilanjut dengan kelompok 1 berjalan lagi. Menunjukkan angka 2, kelompok 1 berjalan dan seterusnya sampai dengan garis finish. Guru akan memberikan sebuah apresiasi berupa hadiah ataupun sesuatu penghargaan karena telah mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan juga bermain sehingga menjadi menyenangkan. Oke, seperti itu tahap implementasi. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Oke, pada tahap evaluasi ini bisa dilakukan pada tahap sebelum implementasi, yaitu tahap pengembangan. Sebab apa? Dalam mengembangkan suatu media perlu adanya evaluasi dari ahli-ahli media agar media yang digunakan tidak mengalami kesulitan ataupun mengalami kerusakan atau kekurangan-kekurangan lain. Dan tahap evaluasi setelah implementasi adalah tahap yang memberikan siswa sebuah tanggapan ataupun saran dari media yang telah digunakan, seperti Pak, ini medianya kurang nih Pak karena terbuat dari ini, atau Pak, ini agak sulit untuk siswa kelas 7. Nah, Pak, ini agak mudah rusak gitu karena terbuat dari kertas karton atau kertas apa gitu.
Terus juga, Pak, ini materinya terlalu sulit, seperti Ghurfatul Matbah itu nggak ada, adanya Ghurfatul Akli. Nah itu seperti itu. Kemudian, Pak, ini ada kosakatanya yang salah gitu. Nah, siswa juga diberikan seperti question atau kuesioner yang akan menilai dari media seperti ini. Setelah itu guru mengembangkan lagi dan memperbaiki media yang telah digunakan. Adapun kelebihan dari media ini adalah siswa dapat mengetahui kosakata bahasa Arab, terutama pada materi al-bait yaitu rumah. Kemudian juga siswa dilatih untuk berbicara bahasa Arab secara fusha atau secara istilahnya logat Arab, bukan logat Arab yang amiyah gitu, bukan yang dari Arab aslinya. Terus juga siswa menjadi menyenangkan karena pembelajaran diselingi dengan bermain. Kemudian juga menambah inovasi-inovasi guru untuk membuat media pembelajaran dengan budget yang minim, dengan kreativitas sendiri dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu pertama, karena ini terbuat dari kertas karton yang notabene jika kena air itu akan rusak. Terus juga minim budget, kemudian juga tidak bisa digunakan di lingkup yang luas. Lingkup yang luas maksudnya ketika siswa berjumlah 50 atau 40 lebih atau 60 lebih itu sangat sulit, karena di sini ditunjuk salah satu artinya salah satu saja yang menjadi pemain karena dia sebagai ketua. Akan tetapi itu bisa ditambal dengan ketua memberikan arahan kepada anggota-anggotanya, ketika dia melewati dia bisa membaca kosakata yang telah dilewati tersebut. Nah, oke, mungkin sekiranya begitu pengembangan dari media pembelajaran bahasa Arab berbasis monopoli ini yang digunakan di kelas 7 MTS. Bisa juga digunakan di kelas 10, 11, 12 ataupun aliyah ataupun mahasiswa ketika ingin pembelajaran bahasa Arab itu menjadi menyenangkan. Nah, karena itu semoga media ini dapat menjadi motivasi dan inovasi dari guru-guru di berbagai dunia dan di berbagai seluruh penjuru, terutama di Indonesia. Oke, karena tahap semuanya sudah dijelaskan, mulai dari analisis, desain, development, terus juga implementation, kemudian juga evaluation sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Saya selaku pengembang media pembelajaran bahasa Arab terutamanya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata yang terjadi saat pembuatan video. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy with video and semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama guru-guru bahasa Arab.